Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yesi. Bagaimana kabarnya Soleh dan Soleha Ibu kelas 6? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan bahagia. Amin. Minggu lalu kita telah belajar tentang cara menentukan ide pokok pada teks bacaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara membuat kesimpulan dari teks bacaan. Simak videonya sampai habis, jangan di-skip ya. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, pernahkah kalian mendapatkan informasi atau membaca informasi? Pasti pernah kan? Banyak sekali informasi yang sering kita dapatkan, baik itu dari media sosial, media elektronik, ataupun media cetak. Karena banyaknya informasi yang kita dapatkan, terkadang membuat kita sulit untuk memahami inti dari informasi tersebut. Makanya, untuk memudahkan pemahaman, kita perlu membuat kesimpulan. Menyimpulkan informasi berarti mengambil intisari atau informasi penting lalu menyusunnya dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan teks bacaan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan ketika membuat kesimpulan. Yang pertama, baca seluruh teks dengan seksama. Yang kedua, catat semua informasi yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, tentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Yang keempat, catat kata kunci pada informasi yang didengar atau dibaca. Dan yang kelima, buat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada teks dengan lebih ringkas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca dan dengarkan teks bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari teks tersebut, maka ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Hayo, sampai sini sudah bisakah kalian membuat kesimpulan? Kita lanjut ke teks kedua ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Nah, dari teks kedua ini, maka ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Maka, kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, anak-anak, Soleh dan Solehah Ibu, itulah tadi penjelasan tentang kesimpulan dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat kesimpulan. Semoga bisa menambah wawasan baru dan pengetahuan baru bagi kita semua. Amin. Tetap semangat belajar dan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.